Assalamualaikum S. Kali ini saya diundang ke LKC atau Lembaga Kebudayaan Cianjur. Saya diundang oleh Bapak Luki selaku sekretaris di kantor LKC. Dan di sini saya akan bertemu dengan sesepuh Mamos asli Cianjur ya S. Beliau bernama Aki Dadan S. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Puji syukur Maha Gofur kehadiran Ilahi Rabbi. Bulan tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-80 mugia sing panjang kunjung. Papayung nu maha kagung kahandap dadap pangraksa maha kawasa kaler kulon kidul wetan Republik Indonesia mugi sing aman tentram dan damai. Berkodan matangkan ubaikan kebangin awar nasa nusantara. Nutilupun pulas dan ingele berwawanen nuti anda pulas bodas suci bersih pakai kadang pabagahna Pancasila wujudna Bhinneka Tunggal Ika. Canu ngaguna cita Sunda sejak bela pagi kerap-kerap bandera bergoda mataklah ubaikan tembak angin ngeban waka Nusantara. Nutilupun pulas merenang tandang ingele berwawanen nutil anda bulan bodas suci bersih pakai kadang
Pagana Pancasila wujudna Bhinneka Tunggal Ika. Sakandunga guna sita Sunda kerja bela Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Aki. Endah Ki. Enggak, sakit itu Luar biasa. Luar biasa. Kita lagu naon Ki? Namina teh. Lagu anu hiji mah Rajah Pangjajah, anu pertama, anu kedua Dwi Warna judulna. Aki teh ieu teh Mamaos Cianjur. Mohon Aki teh saha nami teh Aki teh? anu nyarebut mah Aki Dadan. Aki Dadan. Lamun usia kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ayeuna teh. Nya. Aki mah gampang. Umur Aki sebenarnya 8 hiji. Oh gitu. Oh, benten hiji. Aki dilahirkan 1844. Masya Allah. Benten satahun jeung kemerdekaan kayaknya. Ya tapi disebutkeun teh Rajah Cianjuran kinya. Ngalikan Rajah mamaos Rajah Pangjajah. Lah sing diraksa lah ku Allah Subhanahu wa taala nya negara urang. Amin. 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 Amin istri. NKRI itu sudah tetap berdiri. Maka ini tuh termasuk seni tradisi khas Cianjur. Namanya Mamaos Cianjuran gitu. Ya. Jadi kami dari lembaga kebudayaan Cianjur ya. Iya. Menghimbau kepada suku-suku lain pertahankanlah negara kita kan terdiri dari 500 suku lebih. Kalau setiap suku mempertahankan seni tradisinya, budaya tradisinya, insya Allah NKRI akan tetap berdiri dengan kokoh. Jadi salah satu seni tradisi Sunda, suku Sunda dari Kabupaten Cianjur. Hatur nuhun. Aki hatur nuhun. Barakalahnya. Aki sing sehat kinya. Amin. 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 Sing agung milikna. Amin. Sing paos Yuswa. Amin. Bade bade jam deui kanu sanesna. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan di Lembaga Kesenian Cianjur ini dan akan menemui salah satu sejarawan yang berada di Cianjur ya Es. Nah saat ini saya bersama Pak Luki ya. Pak Luki ini sebagian dari sejarawan Cianjur yang memulai kebudayaan dan sejarah murni Cianjur. Pak Luki di bawah tadi saya melihat ada beberapa foto yang tidak bisa ditemukan di Google ya. Seperti fotonya yang dalam Cikundul dan yang Haji. Itu memang dilukis secara langsung oleh yang ahli lukis atau ada sketsa yang lain yang membutuhkan pasiran? Jadi itu prosesnya tidak sederhana ya karena dalam pelukisan juga ada beberapa kejadian yang sulit masuk akal gitu ya. Demikian juga ketika ada perintah dari beliau ya, jadi susah memang kalau menjelaskan secara ilmiah ya, tidak akan sampai. Ini hanya berada dalam tataran kebudayaan bahwasanya beliau yang Haji Surya Kencana yang dalam Cikundul itu ketika beliau memberikan sketsa lukisan itu ditempuh. Kalau yang dalam Cikundul ya pada waktu itu kebetulan datangnya ke saya, kebetulan pada waktu sedang ada wangkeun sholat duha saminggu gitu ya. Sholat duha saminggu. Sholat tahajud saminggu gitu. Ada perintah dari abah lah baru sekawan ya gitu ya. Nah beliau tiba-tiba jam 2 malam itu, nah kalau beliau datang itu seperti akan gerimis gitu ya, sejuk gitu, keser gitu. Dan itu tidak lama, tek udah weh. Oh iya. Gitu aja. Persekian detik. Ya 1 detik lah Pak, kan kurang malah ya. Habis itu saya coret-coret, kemudian karena saya juga
khawatir ini adalah halusinasi saya, walaupun ini juga kategorinya lukisan imajiner ya Pak Dadang ya. Iya. Apa aja ya? Imajiner. Saya konsultasi ke tokoh paranormal dan beberapa tokoh lainnya dan ternyata memang ini memang lukisan dalam Cikundul. Waktu itu dilukis sama Jaja ya. Nah, kemudian belakang lagi juga perintah untuk melukis Eyang Haji. Datang juga ke saya sketsanya melalui coretan-coretan, baru diserahkan ke Pak Dadang ini. Tolong divisual, kebetulan beliau pelukis wajah, pelukis foto ya, yang sudah terkenal lah di Cianjur malah. Selama melukis Eyang Haji, ada perasaan apa dan ada aura mistis gak yang merasa datang ke Bapak Nandang ini? Karena yang digambarkan itu kan merupakan salah satu sosok Cianjur dan memang berkaitan dengan keastralan ya, karena beliau ini kalau dilihat dari sejarah sebahagian manusia dan sebahagian bangsa jin. Melihat siakul kalamnya yang dalam Cikundul menikah dengan sosok putri dari Raja Jin Islam, katanya seperti itu, dan melahirkan putra yang bernama Eyang Haji. Jadi ketika menulis seperti apa perasaan Bapak ini? Jadi begini, ketika saya menerima sketsa dari Pak Luki, kemudian saya pelajari dulu, kemudian saya juga berusaha maksud sini mendalami karakter sketsa ini gitu. Artinya kan seperti kata Pak Luki tadi bahwa memang pada dasarnya ini kan hanya imajiner, tapi kan tetap ketika ada sketsa yang merupakan referensi dari Pak Luki dan memang itu didapatkan dari katakanlah wangsit gitu ya. Nah, saya juga nggak bisa sembarangan gitu. Jadi ketika proses melukis itu saya juga selalu konsultasi dengan Pak Luki. Pak Luki ini gimana nih? Kira-kira seperti ini gitu. Oh iya, lanjutin gitu. Dampaknya. Nah, kemudian pas proses melukisnya memang terutama yang Haji itu yang di bawah tuh yang di Abad Kawan. Ada perasaan gimana ya, kalau orang istilah Sunda mah keung gitu ya. Keung gitu, sampai saya juga kalau pan melukis sendiri ya. Kalau dulu mah kan sering malam gitu melukis sampai malam-malam gitu. Itu perasaan tuh nggak nyaman gitu. Tapi kemudian saya pasrah lah gitu ya, berusaha melebur masuk ke lukisan itu gitu. Artinya gini, bahwa saya di sini tugasnya hanya mendokumentasikan sketsa untuk disempurnakan berupa lukisan gitu. Nah, akhirnya saya juga izin lah, pamit gitu ya, dalam hati gitu ya, bahwa saya melukis ini semata-mata hanya untuk memvisualkan sosok yang yang begitu dihormati, khususnya di Cianjur. Jadi ketika pas menggambar atau melukis, saya juga merasa bahwa ini ya cek pada sama kilah sambil salawat lah gitu ya. Dalam rangka ini menenangkan batin saya gitu. Karena kan memang tidak sedikit godaannya gitu. Ada perasaan cemas, was-was dan sebagainya gitu. Nah, untuk meredam itu paling jadi sambil bersalawat lah gitu. Dan memang ada testimoni dari Guruman ketika melukis Eyang Haji itu ada anak yang mungkin dikatakan indigo Pak Lukinya, anak mana itu. Nah, pas itu lukisan dipotret kemudian sama si Kang Dadan itu dilatih sama muridnya, Eyang Hajinya nggak masalah katanya gitu. Maksudnya Eyang Hajinya itu setuju lah gitu. Dia divisualkan seperti itu. Cuman dia justru yang dia merasa keung itu ketika melihat kudanya gitu. Wah, ini kudanya ini banget katanya gitu. Eyang Hajinya tenang lah gitu. Cuman kudanya ini yang kayaknya tuh auranya tuh gimana gitu katanya gitu. Ketika menggambarkan kuda tersebut. Dan memang saya juga sedikit, pas memang di wilayah kuda itu pas agak sedikit merinding gitu lah. Ketika memvisualisasikan kuda tersebut ya. Kalau pas Eyang Haji malah tenang, ada perasaan tenang gitu, asik lah gitu. Tapi pas begitu melukis kudanya kok lain gitu. Mungkin karena sanes kuda-kudana benar. Apakah ada keterkaitan dengan kuda kosong? Kalau kuda kosong itu mah kan kudanya divisualkan putihnya kalau lukinya. Sementara kan kalau kuda kosong kan dawu. Betul. Dawu warnanya gitu. Jadi hijau kehitam-hitaman ya. Hitam. Putihnya tuh agak
cuman bau. Oh ya, putih. Semua abu-abu dikit lah. Iya gitu. betul. Putih hauk ya. Ya hauk gitu. Oh iya. Gitu. Hanya seperti itu ya. Berarti memang untuk melukis tokoh tersebut seperti yang Haji dan yang dalam Cikundul memang merasakan aura spiritual dalam hati ya. Tidak berbeda dengan melukis sosok-sosok yang lain. Ya, betul. Ya. Mungkin untuk lukisan yang telah digambarkan yang paling merasakan sensasi ketika melukis fotonya yang Haji mungkin seperti itu. Visualisasi yang digambarkan oleh sketsa dari Pak Luki ya. Oke, jadi kesimpulannya Pak Luki, lembaga kebudayaan Cianjur LKC ya, lembaga kesenian Cianjur ini terdiri dari beberapa fungsional. Rata-rata para aktivis budaya ya, termasuk ini juga ya. Ya. Jadi saya, Abah Ruskawan ketuanya ya, Iya. tokoh Cianjur itu kebudayaan. Dan yang namanya kebudayaan udah komplit ya. Iya. Ada yang gaib, ada yang real gitu. Tidak bisa kita menggunakan tolok ukur barat, kudu kabalegeran we kieu, orang Sunda gitu tah. Dan itu pun tidak mudah ketika datang cek bahasa para rawa wangsit. Saya juga harus mendiskusikan dengan para budayawan yang lebih senior dari saya seperti Ustaz Dadang Fajar, pada waktu Pak Mehmet Thohir ya, Kang Pepet Johar juga. Oh betul gitu. Jadi ini walaupun ini tetap aja di tataran imajiner, mau percaya mau tidak gitu Pak R ya, terserah silahkan. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin ada harapan ke depannya untuk LKC ini dan juga khususnya visi dan misi masyarakat pecinta budaya dan sejarah ini ke depannya akan seperti apa, berhubung notabene saat ini kan gubernur kita memang cinta budaya dan sejarah. Adapun pemerintah Cianjur yang memang saat ini kan baru terpilih ya, menjabat baru kurang lebih 1 tahun. Mungkin ada masukan dan kritik membangun untuk Cianjur itu sendiri seperti apa Pak Luki? Kalau keinginan kami mungkin Pak Bupati ini ikutilah KDM lah gitulah ya. Beliau begitu merakyat dan peduli terhadap budaya Sunda, jangan ke pop saja gitu ya. So beberapa seniman tradisional mengharapkan seperti itu. Arika seniman pop nyawer padahal bener ke Palembang giliran wayang golek balik seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, ini merupakan kritik membangun dan bukan harus sesuatu yang berupa ejekan atau apa. Hari ini nyata gitu. Kayak Palembang kesenian milu joget di panggung tuh nyawer Palembang. Wayang golek balik kemana Pak Bupati itu nyawer jadi gitu tak. Gitu aja. Tidak apa-apa. Ini mohon maaf juga untuk Bupati Cianjur ya yang mungkin dalam keadaan sedang menyaksikan. Ini hanya sebagian aspirasi Pak Luki, sebagian daripada pemerhati sejarah, dan juga Pak Pak Nandan ya selaku pecinta sejarah dan budaya, dan berikut saya pribadi selaku pecinta sejarah dan budaya Cianjur. Berhubung saya ini asli keturunan dari Cianjur. Beberapa buku-buku sejarah dari sepuh-sepuh saya dan juga silsilah yang tidak seharusnya saya sebutkan, tapi ini merupakan salah satu kebanggaan saya sendiri sebagai warga masyarakat Cianjur yang cinta sejarah dan memaus Cianjur. Luar biasa ya. Jadi begitu ya, seperti yang sudah CS saksikan. Untuk video kali ini kita sudah alhamdulillah diberi kesempatan mengunjungi lembaga kebudayaan Cianjur S. Mungkin bagi para pemuda yang asli Cianjur ya, tolong jangan lupakan kebudayaan kita, karena yang seperti Abah tadi sampaikan, para pemuda dari Cianjur mohon terus selalu ingat budaya-budaya Cianjur dan tetap lestarikan budaya Cianjur, karena siapa lagi yang akan melestarikan budaya ini kalau sampai dilupakan? Maka sayang banget. Karuhun kita atau leluhur kita sudah membuat kesenian-kesenian budaya ini. Mungkin video S untuk video kali ini. Saya Gilang dari Jejak Nusantara. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.